Kemudian yang kedua, tolong negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh menempatkan masyarakat, rakyat sebagai objek. Kalau tiga hal ini terpenuhi, insya Allah negara kita akan terhindar dari bala dan malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan kali ini. Kita bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bahas lagi Pak masalah kebangsaan Pak ya. Sesuatu hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama Pak. Satu hal Pak, terkait gangguan dari Astagadra tadi Pak. Ada dua wilayah di Indonesia ini yang akan mengancam keutuhan NKRI secara keseluruhan ya. Dari Sabang sampai Merauke, yaitu Poso dan Papua. Nah, mungkin ada semacam pendekatan untuk penyelesaian di dua daerah konflik itu, terutama Papua ya. Belum lama ini Panglima TNI sudah menyatakan suatu statement terkait rencana untuk menyelesaikan konflik di Papua Pak, yaitu beliau akan menggunakan pendekatan teritorial, termasuk di situ adalah komunikasi sosial yang akan dijalankan. Nah, mungkin Bapak ada komentar terkait itu, bahwa strategi pendekatan secara teritorial itu sebenarnya harusnya seperti apa? Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menggelitik. Kenapa demikian? Ini menyangkut dengan kebijakan yang diambil oleh Panglima TNI, Pak Andika Perkasa, bahwa beliau ingin merubah konsep operasi yang lalu dengan mengedepankan operasi pokok adalah operasi teritorial. Ini tentu dilatar belakangi oleh hal yang luar biasa. Yang pertama, TNI sesuai pernyataan beliau tidak akan berperang, tidak akan perang di Papua maupun Papua Barat. Ini suatu hal, pernyataan yang menggugah dan sekaligus harus dimaknai sebagai sesuatu hal yang positif dan luar biasa. Kenapa demikian? Beliau, saya punya keyakinan bahwa masyarakat Papua, Papua Barat ini adalah bagian dari warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian yang kedua, beliau memposisikan masyarakat ini adalah bukan musuh. Bukan musuh. Kemudian yang kedua, warga tersebut baik langsung maupun tidak langsung harus dapat perlindungan dari negara. Itu prinsip. Kemudian yang ketiga, warga masyarakat dimanapun di bumi Indonesia ini berhak bebas dari perlakuan diskriminatif ataupun tekanan dari pihak manapun. Negara harus melakukan perlindungan. Kemudian yang keempat, warga negara itu memiliki hak asasi dan hak asasinya harus dilindungi dan dihormati. Kemudian yang keempat, kita merujuk dari Undang-Undang 45 pasal 27 maupun 28 dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap warga negara wajib tunduk pada peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, yang keenam, warga negara tersebut dimanapun berada wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Nah, ini menarik. Di dua wilayah itu ada sebagian kecil masyarakat yang melakukan ketidaktaatan. Nah, beliau dengan posisi beliau tadi, beliau menyampaikan, karena Panglima TNI adalah selaku pengguna kekuatan TNI, dan beliau suka nggak suka, paham betul akan isian butir dari hukum humaniter, lebih khusus hukum konvensi gabungan antara Jenewa dengan Den Haag yang dituangkan pada bulan Agustus 1977 tentang siapa sih kombatan, siapa sih non-kombatan. Nah, di sini spesifik yang ada di dua wilayah, beliau tahu persis bahwa itu adalah kombatan, dan beliau tahu persis
bagaimana menyelesaikan itu kalau dengan versi militer yang sesungguhnya. Tapi beliau selaku warga negara yang baik ingin mencoba mengajak dengan melakukan perubahan pada pendekatan operasi teritorial. Nah, ini menarik buat kita lihat. Kita tentunya sebagai warga bangsa harus mendukung. Karena selain operasi teritorial sebagai operasi pokok, dia pasti didukung oleh bentuk operasi lainnya yang tertuang di dalam satu rencana operasi terpadu, terintegrasi, terintegral, terukur. Sehingga tidak akan menimbulkan riak apapun. Ini menarik dan harus kita dukung. Yang pertama, tolong diingat bahwa ada amanat Panglima Besar Sudirman di sini. Bahwa yang pertama, TNI jangan ada konotasi, karena katanya di depan tadi kita bicara Panglima Sudirman. Panglima Sudirman 45 sampai dengan tahun sekian. Nah, TNI tentu di dalamnya include adalah rekan dari kepolisian. Ini adalah satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap utuh, tidak berebut. Kemudian meskipun harus menghadapi segala macam persoalan dan perubahan, dia tetap cinta pada tanah air. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, beliau berpegang pada doktrin TNI, tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Ini amanat Panglima Sudirman. Begitu juga rekan kepolisian, karena kita bicara Pak Dirman. Tentu di sini dari Kelaskaran, BKR, TKR sampai dengan tahun 2000 sebelum TAP MPR tahun 2000 nomor 6 Romawi dan nomor 7 Romawi diberlakukan. Kemudian yang ketiga, beliau menyadari TNI akan kuat maupun polisi akan kuat manakala dia manunggal dengan rakyat. Kalau dia meninggalkan rakyat, maka dengan sendirinya dia akan ditinggalkan oleh air. Tanpa air orang akan mati. Nah, ini ibarat seperti itu. Sehingga dengan demikian beliau akan melakukan pendekatan melalui operasi teritorial dengan melakukan penebalan terhadap struktur organisasi komando teritorial yang ada di daerah. Korem, Kodim, Koramil. Nah, Koramil ini direncanakan akan ada penebalan personal sampai dengan sarana prasarana pendukung lainnya. Ini luar biasa. Karena dengan melakukan penebalan ini, beliau punya tujuan yang mulia. Beliau punya tujuan yang mulia. Yang pertama, dengan penebalan tadi, diharapkan dia mampu berbuat untuk menciptakan wilayah itu menjadi ruang alat kondisi juang yang tangguh. Itu pertama tujuannya. Karena dia akan melekat di situ 2 km daerah dikuasai, 4 km daerah binaan, kemudian 6 km daerah pengaruh. Ini yang diharapkan. Kemudian yang kedua, dengan penebalan tadi diharapkan mampu memisahkan antara ikan dengan air. Kemudian yang ketiga, mampu memelihara kemanunggalan TNI dengan warga masyarakat setempat. Sehingga diharapkan secara mandiri kelak wilayah itu mampu melakukan perlawanan secara mandiri untuk menjaga kampung halamannya. Kemudian mampu membangun yang tadi saya sampaikan, mampu membangun integritas bangsa di wilayah itu. Kemudian yang kelima, dengan pendekatan yang sangat persuasif tadi, beliau mengharapkan pihak yang berseberangan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara mau kembali bergabung kepada Ibu Pertiwi tanpa dengan pertumpahan darah, membangun kesadaran. Kemudian dengan konsep ini diharapkan recover sampai dengan pengendalian kerusakan daerah dapat dirubah dengan cepat, sehingga dengan harapan tadi pihak-pihak yang berseberangan tanpa letusan peluru dari senjata api mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan keikhlasan. Ini yang diharapkan dari apa yang beliau sampaikan dengan pendekatan teritorial, tanpa otot tapi mereka melunak
dan pada akhirnya mari kita membangun wilayah itu secara bersama-sama. Demikian, Pak. Ya, mungkin nyambung dengan statement Panglima TNI, Pak. Belum lama ini juga KSAD menyambut konsep pendekatan teritorial itu. Nah, salah satu pernyataan dari KSAD itu, mungkinkah ini satu yang inline atau satu yang berbeda? Karena KSAD menyatakan bahwa untuk terkait penanganan masalah KKB ini kita rangkul saja, mereka itu saudara kita, gitu. Padahal pemerintah sebelumnya sudah menetapkan bahwa KKB ini teroris. Nah, ini sebenarnya gimana, Pak? Jadi begini, ini menggelitik buat kita sehingga sekalian, karena timbul persepsi dari pernyataan ini beragam penafsiran yang pada akhirnya menyudutkan beliau. Nah, ini tolong dilihat secara arif dan bijak. Ini kemauan baik dari beliau, tidak selalu akan membuahkan yang terbaik oleh pihak yang akan menerima uleman tadi. Yang kita lihat hari ini, ada pertanyaan orang, ini produktif nggak sih, Pak? Ini tepat nggak sih, Pak? Ini salah beneran nggak kedua-duanya, Pak? Nah, mari kita lihat. Beliau menyatakan bahwa KKB, OPM, KKSB, dan lain sebagainya, apapun pernyataan itu, sebutan itu, tapi kalau kita kaitkan dengan Konvensi Gabungan Jenewa, Den Haag, ini kita tahu persis mana sebenarnya. Beliau sebenarnya sudah tahu. Nah, oleh karena itu, jawabannya begini, Pak Dudung ingin mencoba, saya yakin, ingin mencoba melakukan satu terapi yang menurut beliau baik, yaitu dengan memposisikan beliau bukan sebagai komandan, bukan sebagai kepala staf angkatan, bukan sebagai pelatih, guru, tapi beliau mencoba memposisikan diri sebagai orang tua dan kawan untuk coba melakukan pendekatan dengan pihak lain yang jelas-jelas berseberangan karena alasan tertentu. Nah, tentunya goodwill dari Pak Dudung ini harus kita lihat secara keseluruhan. Walaupun ada sebagian orang menafsirkan itu terserah pada beliau semuanya. Tapi tolong, bahwa Pak Dudung ini menyatakan bahwa dia adalah saudara kita. Kemudian dapat sambutan yang luar biasa. Padahal jelas-jelas dia adalah warga masyarakat yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang jelas-jelas dia dalam kegiatannya, beliau ini melakukan satu kegiatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Nah, berkait dengan itu, bahwa Pak Dudung menyatakan seperti itu ada sah-sah saja. Tapi yang kita lihat hari ini, beliau mencoba menarik dalam rangka meningkatkan harga diri saudara-saudara kita tadi, tapi jawabannya sederhana. Melakukan penolakan, dan saya bukan saudara Anda. Dan justru saya siap berperang dengan Anda. Ini luar biasa pernyataan dari saudara kita yang sekarang sedang keluar dari aturan main yang berlaku di Republik ini. Nah, tentunya di sini, Pak, kalau Bapak minta kepada anaknya yang bengal untuk baik-baik nggak mau terima, ya biarkan saja. Biarkan masyarakat umum yang menilai bagaimana seorang bapak ingin mengajak anaknya kembali, tapi anaknya justru melarikan diri. Nah, dengan dasar itu jawabannya sudah jelas. Panglima TNI dengan konsep operasi teritorial sebagai operasi pokok, ini adalah jawaban. Memanusiakan manusia, ini yang dipakai oleh beliau, sehingga timbul kehidupan yang harmonis. Ini tujuannya. Tapi kalau yang diajak tidak mau, ya kita serahkan saja pada konsep operasi yang disiapkan oleh Panglima TNI. Demikian, Pak. Pak Tito suka tidak suka adalah mantan Kapolda di wilayah itu. Jadi beliau tahu persis kondisi sosial sampai dengan kondisi lainnya secara umum pasti beliau paham. Tapi mengapa ini? Agar pemerintah harus mengambil
langkah hukum yang terukur.